Ya, good people, salah satu kasus yang sedang menyita perhatian publik adalah mengenai kasus bayi yang tertukar di daerah Bogor. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan mengenai kasus ini, saat ini kami sudah menghubungkan Anda dengan tim legal Rumah Sakit Sentosa Bogor. Di sini ada Pak Greg Jako. Selamat sore untuk Pak Greg. Dan juga tidak hanya Pak Greg, tapi juga ada tim kuasa hukum dari Ibu Siti Mauliah, yaitu Pak Rusdi Ridho. Pak Rusdi, selamat sore. Ya, di sini sudah bergabung bersama saya ada Pak Rusdi dan juga Pak Greg. Di sini langsung yang pertama kita akan bertanya dulu dari kuasa hukum Ibu Siti Mauliah, yaitu ada Pak Rusdi. Ini banyak sekali informasi yang beredar mengenai kronologi dari Ibu Siti yang meyakini bahwa ini ternyata bayi yang ia asuh sekarang ini tertukar dengan bayi lainnya. Bisa dikonfirmasi seperti apa persisnya Pak Rusdi? Bagaimana tadi terakhirnya? Saya kurang mendengar. Ya, bisa langsung dikonfirmasi sebenarnya kronologi yang terjadi seperti apa? Baik, saya kira ini seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa terjadinya lahiran ini 1 tahun yang lalu, 18 Juli 2022. Kemudian dalam hari kedua itu baru Ibu Siti itu dipertemukan dengan bayinya. Dan hari ketiga ketika ingin pulang sudah ada rasa Ibu Siti ini secara batin atau secara feeling seorang ibu merasa bahwa ini bukan dari anaknya, seperti itu. Nah, maka kasus ini saya kira sudah lama karena tidak ada tindak lanjut dari manajemen perihal beberapa suster yang datang ke rumah ketika itu untuk meminta gelang dari Ibu Siti. Nah, ketika Ibu Siti mengirimkan kembali gelangnya, baru Ibu Siti sadar bahwa di gelang itu tertera nama pasien B, seperti itu. Oke, baiklah, memang banyak sekali informasi yang beredar bahwa ini terungkapnya dari penamaan yang ada di gelang bayi ya Pak Rusdi ya. Sementara untuk pihak rumah sakit dari Pak Greg mungkin bisa mewakili untuk menjawab prosedur penamaan bayi itu seperti apa Pak? Kenapa terlihat seperti ada kecolongan tentang penamaan bayi dari gelang? Silakan Pak Greg. Oke, jadi Jadi sebenarnya tadi juga kita sudah menelusuri ruangan di rumah sakit, mulai dari ruangan lahir ya, lalu kemudian kepada ruangan bayi ya. Prosedur penamaan itu sebenarnya sejak baru melahirkan di ruangan itu kemudian langsung dikasih nama ya, langsung dikasih nama di situ dengan nama Ibu A misalnya begitu ya. Jadi langsung ada penamaan di ruangan selesai melahirkan ya. Sebelum sampai kepada ruangan yang kemudian untuk bayi gitu loh ya, untuk mengumpulkan bayi di situ, ruangan bayi. Jadi memang sudah langsung penamaan itu mulai dari papan nama bayi, lalu kemudian dengan gelang bayi itu langsung di ruangan itu. Berarti sebelum dipindahkan ke ruangan yang untuk ruangan untuk bayi. Sejauh ini dari pemeriksaan rumah sakit berarti tidak ada kesalahan atau sudah sesuai prosedur Pak mengenai kasus ini? Kami sudah dalami juga. Apapun yang terjadi hari ini sudah terjadi bayi tertukar ya. Kami tidak lagi dalami di penamaan yang sebagaimana yang tadi ya yang kami sampaikan, tapi memang sudah sampai di posisi sudah di ruangan yang kemudian bayi itu berada ya bersama bayi yang lain. Nah, jadi memang sudah sampai di sana bahwa kalau seandainya bahwa prosedural normal ya sampai di ruangan situ dan di ruangan yang bersama itu dengan bergabung dengan bayi-bayi yang lain. Di sana semua sudah masing-masing ada namanya, ada nama bayi dan ada gelang bayi. Memang berarti seperti itu. Di sini ada kemungkinan bahwa kesalahan mungkin bisa terjadi dari bayi dipindahkan dari ruang pasien menuju ke ruangan bayi ya Pak. Ada kesalahan di situ berarti?
Nah, kita sedang mendalaminya ya. Tadi juga kami sempat berkomunikasi dengan beberapa perawat ya. Bukan perawat yang bertugas waktu itu, tapi perawat yang hari ini. Bagaimana sih sebenarnya mekanismenya? Kesalahan itu atau kekeliruan ya harus diakui bahwa kekeliruan itu bisa terjadi pas waktu saat bayi itu berkumpul di dalam ruangan yang sama saat itu. Oke, jadi sekarang ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan rumah sakit ya Pak ya. Untuk dari pihak rumah sakit diwakilkan oleh Pak Greg. Sementara untuk Pak Rusdi sekarang sudah sejauh apa langkah yang diambil oleh pihak keluarga? Saya dengar ini juga katanya sudah ada laporan ke kepolisian, benar begitu Pak? Ya benar, kami sudah membuat aduan laporan polisian pada tanggal 31 Juli kemarin dan saya kira hari ini polisi sudah melayangkan surat panggilan kepada para pihak, yaitu para pihak dari rumah sakit dan juga pasien B. Informasi yang saya dapatkan seperti itu. Apakah Pak keluarga dari keluarga B ini sejauh ini menunjukkan sikap yang kooperatif Pak? Selama ini karena memang mereka tidak merasa tertukar ya. Memang sudah beberapa kali kita sudah satu kali, maksud saya satu kali ketika hasil tes DNA itu difasilitasi oleh rumah sakit, pihak B juga dihadirkan, pihak pasien B dihadirkan, tapi memang mereka tidak mau melakukan tes DNA karena merasa tidak tertukar gelangnya, seperti itu. Oke, agenda yang paling dekat apa ini Pak Rusdi untuk dari update dari pihak polisi? Saya kira kami masih menunggu ya kejelasan dari pihak kepolisian. Yang kami harapkan ada atensi dari pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bogor atau Pemprov Jabar untuk melakukan pendampingan secara psikologis kepada Ibu Siti seperti itu. Karena kasus ini sangat luar biasa, ini berkaitan dengan nasab keturunan seseorang seperti itu. Okay. Dan juga ini menjadi hal penting Mbak, bahwa pangkal dari permasalahan kasus ini yaitu adanya rawat pisah antara ibu dan anak seperti itu. Harusnya semua rumah sakit memberikan fasilitas rawat gabung, rooming in, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus bayi tertukar. Saya kira seperti itu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Pak Rusdi. Pak Greg, ini apakah rumah sakit pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya Pak? Terus terang Mbak, ini kejadian yang pertama Mbak Enji yang terjadi di rumah sakit, dan selama saya menjadi pengacara ini kasus pertama yang saya tanganin kejadian yang seperti ini. Oke, baiklah. Jadinya dengan adanya kasus ini berarti ada mengalami peristiwa seperti ini dan berharap harusnya tidak terjadi lah. Iya, seharusnya tidak terjadi, benar sekali Pak. Tapi harusnya juga ada tanggung jawab yang diberikan dari pihak rumah sakit. Sudah dirumuskan Pak, seperti apa bentuk tanggung jawab yang akan ditawarkan pihak rumah sakit? Ya, jadi sebagaimana yang sudah kami lakukan sebelumnya, rumah sakit memang menghendaki agar penyelesaian kasus ini secara kekeluargaan, karena ini menyangkut nasib manusia ya, anak ya. Ada beban psikologis orang tua, lalu kemudian ada psikologis anak, sehingga memang pihak-pihak yang kemudian terkait yang memiliki kemampuan terkait dengan psikologi atau apapun memang harus kita libatkan. Kami kira begitu. Itu untuk yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini, karena apapun ceritanya hari ini kan proses secara hukum sedang berjalan ya. Iya, benar begitu. Dan saya juga mendengar bahwa dari pihak keluarga A atau dari pihak Ibu Siti ini sudah dengan volunteer datang ke pihak keluarga B. Apakah pihak rumah sakit juga ikut bertanggung jawab untuk turut mendatangi atau ikut memediasi kedua belah pihak, Pak Greg? Jadi sebenarnya sebelum Ibu Siti juga sudah sampaikan ke kami juga bahwa Ibu Siti sudah datang ke keluarga B. Rumah sakit pun sudah pernah datang ke keluarga B. Sudah pernah datang dan menemui keluarga B. Bahkan pas waktu penyampaian hasil informasi terkait dengan hasil tes DNA, rumah sakit itu menghadirkan Ibu B dengan keluarganya, bersama Ibu Siti dengan keluarganya. Jadi hadir bersama di rumah sakit waktu itu untuk mendengarkan informasi terkait dengan hasil tes DNA. Sehingga kami berharap waktu itu memang Ibu B bersedia untuk tes DNA supaya tidak berlarut-larut. Tapi yang bersangkutan itu kan menyatakan tidak bersedia
Itu aja. Mengapa ada kata-kata tidak bersedia ini Pak? Sudahkah ada informasi yang cukup untuk di-share ke publik? Ya, jadi tidak bersedia itu menurut Ibu B secara mental dan psikologi yang bersangkutan menyampaikan bahwa kami belum siap. Kami belum siap untuk saat ini, ya sampaikan untuk saat ini waktu itu, sehingga rumah sakit kemudian harus menunggu, karena rumah sakit juga kan tidak bisa dalam kapasitasnya untuk memaksa, ya Ibu B. Sehingga kalau kemudian langkah dilakukan Ibu Siti adalah membuat laporan polisi, kami berharap Ibu B kemudian bersedia untuk diperiksa supaya membuat kasus ini terang benderang. Karena apapun ceritanya kalau kita bicara tentang bayi tertukar kan harus ada kedua pihak yang tertukar. Itu satu. Dan kami dapat informasi hari ini berdasarkan informasi dari media, itu Kapolres Bogor ya dalam informasi dari salah satu media online menyampaikan bahwa Ibu B bersedia dites. Ya menurut kami itu sesuatu informasi yang baik dan positif ya untuk membuat terang peristiwa ini. Oke, baiklah, terima kasih banyak untuk Pak Greg dan untuk Pak Rusdi. Sebelum kita menyudahi diskusi kita pada sore hari ini, karena ini sudah ada sepertinya tindakan kooperatif dari pihak keluarga B, bagaimana tanggapan Ibu Siti dan keluarga terhadap ini? Sudah ada komunikasi dengan pihak keluarga B, Pak Rusdi? Ya, ketika pasien B sudah bersedia untuk melakukan tes DNA, saya kira ada hal yang lebih penting, yaitu nanti ketika proses pertukaran antara bayi pasien A dengan bayi barang, bukan menukar benda mati, saya kira seperti jadi harus ada pendampingan secara psikologis, pendampingan mental bagi kedua pihak ini, karena kami berdua, pasien A dan pasien B ini merupakan korban dari kelalaian manajemen rumah sakit. Saya kira seperti itu, Mbak. Oke, baiklah. Masih kita tunggu bagaimana hasil penyelidikan internal dari pihak rumah sakit dan juga kami tunggu juga untuk bagaimana perkembangan dari kasus ini yang sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Terima kasih banyak untuk Pak Greg dan juga untuk Pak Rusdi. Ya, selamat sore untuk Pak Rusdi dan juga Pak Greg.